거라고는 생각도 못했어요. 거기다가 일까지 같이 맡고 있다니 아무래도 언니랑 저는 인연인가 봐요. Di saat mereka makan, Jung Suk bertanya bagaimana Hyuk Jon dulu. Gayong menjelaskan kepada Jung Suk dan berkata jika Hyuk Jon populer di kalangan gadis-gadis. Hal ini membuat Jung Suk bertanya langsung kepada Hyuk Jon. Hyuk Jon yang tidak nyaman dengan situasi itu menyuruh Jung Suk untuk mengambil tagihan makanan. Di saat Jung Suk pergi, Hyuk Jon berkata kepada Gayong terkait kecurigaannya karena Gayong berteman dengan Jung Suk. Gayong yang merasa tersudut pun tidak ingin mengaku dan berkata ia akan menjauhi Hyuk Jon dan tidak ingin membuat Jung Suk salah paham. Dan dengan sandiwaranya dia berhasil membuat Hyuk Jon sedikit merasa bersalah. Di saat ia hendak pergi Jung Suk datang, dia malah menangis dan pergi yang membuat Jung Suk mengejarnya. Di luar Gayong menceritakan ke Jung Suk jika Hyuk Jon menuduhnya sengaja mendekati Jung Suk dan membela seseorang yang dia tuntut di pengadilan. Mendengar ini Jung Suk tidak tinggal diam dan meminta penjelasan Hyuk Jon. Tetapi bukannya menjelaskan, ia malah menyuruh Jung Suk untuk menjauhi Gayong, bukan Jung Suk jika tidak mendengarkan perkataan suaminya itu. Di kantor Hyuk Jon menceritakan masalah itu ke Jong Chan. Mendengar itu Jong Chan pun paham maksud Hyuk Jon yang menuduh Gayong ingin kembali bersamanya. Hyuk Jon pun dilema. Jung Suk pun menemui Gayong di kantornya dan meminta maaf atas nama Hyuk Jon. Sebelum pergi, Gayong meminta Jung Suk untuk segera berbaikan dengan Hyuk Jon dan dia tahu jika mereka bertengkar karenanya. Mendengar itu Jung Suk cukup kejut karena Gayong mengetahuinya. Ternyata Gayong bersama kakak Hyuk Jon, dan Gayong akan melangkah menjadi teman Hyuk Jon terlebih dahulu. Saat berjalan hendak ke kantor Hyuk Jon, Jung Suk malah bertemu dengan Jaegal si klien yang dituntut Hyuk Jon dan membuatnya kesal. Setibanya Jung Suk di kantor Hyuk Jon mereka pun berbaikan dan Jung Suk bilang akan membuatkan makan malam untuk Hyuk Jon dan menyuruhnya pulang cepat. Setibanya Jung Suk di rumah, dia dikagetkan dengan seorang yang mengirim satu dus apel. Ternyata dia adalah suruhan Jaegal yang ingin membuat Hyuk Jon seperti menerima suap dan sekarang dia dicurigai oleh kejaksaan. Dikarenakan masalah ini, Hyuk Jon bertanya kepada Jung Suk, apakah dia menerima sesuatu. Tapi karena Jung Suk yang telah mengetahui di balik apel itu ternyata ada uang, dia pun menutupinya dari Hyuk Jon. Jung Suk pun memberitahukannya kepada Gayong dan meminta bantuannya. Gayong pun punya ide dengan menemui anggota Jaegal. Di sana dia menyuruh untuk membersihkan masalah itu dengan berakhir hanya membuat malu istri jaksa saja, atau dia akan berhenti menjadi pengacara kasus bos mereka. Terpaksalah mereka menurutinya. Setibanya Gayong, Jung Suk telah menunggunya di sana dan membawa kotak buah berisi uang itu. Gayong yang sudah beraksi pun tenang dan menyuruh Nam Chol membawa kotak buah itu ke mobilnya. Setibanya dia di sana ada sebuah mobil yang menukar kotak buah tersebut. Tiba-tiba Jung Suk datang ke kantor Hyuk Jon dan menceritakan tentang apel yang dia terima. Hyuk Jon pun disidang di kantornya. Saat mereka mau membuka kotak apel tersebut, Jung Suk mendadak masuk ruangan dengan bersujud agar Hyuk Jon dimaafkan. Dan betapa terkejutnya dia saat tahu jika di dalam kotak apel itu tidak ada uang sama sekali. Keesokan harinya Hyuk Jon bertemu dengan Gayong dan berterima kasih kepadanya. Karena Jung Suk telah menceritakan semua kepadanya, Gayong pun berkata jika ia akan memulai semuanya dari awal sebagai teman Jung Suk. Setelah Hyuk Jon beralih pergi, tatapan mata Gayong yang puas akan semua rencananya yang berjalan baik. Semua menjadi sibuk saat paman menelpon Hyuk Jon jika akan ada pertemuan keluarga, dan hal itu juga diketahui Gayong dan kakak Hyuk Jon yang sedang bertemu. Di saat perjalanan ke Andong, Jung Suk malah bertemu lelaki yang memberikannya sekotak apel. Berakhirlah mereka saling mengejar hingga dia terlambat ke Andong. Para tetua yang kecewa pun marah-marah dan segera pergi. Kakek marah besar kepada Jung Suk, dan bertanya kenapa dia bisa terlambat. Ketika hendak menjawab dia teringat janjinya pada Hyuk Jon agar tidak membuatnya khawatir. Terpaksalah Jung Suk berbohong dan berkata jika ia lupa. Di saat itu juga kakak Hyuk Jon membeberkan jika ia menerima suap. Kakek marah besar dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Jung Suk sedih. Setelah mengantar kakek pergi, Hyuk Jon kembali ke dalam tetapi Jung Suk sudah tidak ada. Hyuk Jon mencari Jung Suk di rumah, tetapi dia juga belum kembali. Sebuah telepon ternyata dari teman Jung Suk yang menanyai Jung Suk dan dari sanalah Hyuk Jon tahu kejadian sebenarnya.
Dia segera bergegas mencari Jungsuk. Ternyata dia di tempat melihat bintang. Di sana Jungsuk menangis dan meminta maaf kepada Hyuk-jeon. Tanpa diduga-duga Hyuk-jeon langsung mencium Jungsuk. Sok, dengan kejadian itu Jungsuk pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kakek yang mengetahui kejadian itu menjadi cemas dan bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahukan jika Jungsuk sok setelah mendengar sesuatu. Kakek pun merasa bersalah dan segera pulang karena tidak kuat berhadapan dengan Jungsuk. Betapa senangnya Jungsuk setelah sadar dan tahu jika hal itu adalah kenyataan, dan dia memberitahu kepada semua orang kejadian ini. Tapi hal yang tak terduga muncul dari mulut Hyuk-jeon yang berkata dia mencium Jungsuk karena suatu kesalahan. Mendengar itu Jungsuk murka dan mereka bertengkar lagi. Keesokan harinya kakak Hyuk-jeon datang dan menelpon Hyuk-jeon bahwa dia akan membawa Jungsuk ke Andong. Mendengar itu Hyuk-jeon tidak tega membuat Jungsuk pergi sendirian. Tetapi kakak Hyuk-jeon yang sengaja membuat seolah-olah Hyuk-jeon yang menyuruhnya membawa Jungsuk. Mendengar itu Jungsuk marah kepada Hyuk-jeon. Setibanya dia di Andong, kakek telah menunggunya. Dari raut wajah kakek dia tampak senang dan tidak tega kepada Jungsuk karena terlalu keras kepadanya. Hyuk-jeon yang pulang ke rumah berasa hampa karena Jungsuk tidak ada pun pergi ke rumah ibu Jungsuk dan dia makan malam di sana. Ibu Jungsuk meminta maaf kepada Hyuk-jeon karena putrinya. Tapi Hyuk-jeon berkata dia yang harus berterima kasih kepada ibu Jungsuk karena telah memberikannya putrinya dan sekarang dia juga ada ibu. Di lain sisi Jungsuk mulai aktivitas brutalnya akibat ulah kakak Hyuk-jeon. Dia sekarang harus mempelajari semua layaknya pembantu. Di saat dia hendak membuang air dia mendengar kegaduhan dan ternyata ada seorang anak kecil yang dibuli. Tetapi di luar dugaan anak kecil itu memperkenalkan dirinya layaknya orang dewasa. Tetapi Jungsuk berkata dia melepaskan anak kecil itu karena gemas dan sambil memainkan pipinya. Di saat berjalan masuk hal tak terduga jika kakak Hyuk-jeon menyuruh Jungsuk memberi hormat pada pamannya. Di lain sisi Gayong yang mengetahui jika Hyuk-jeon sendirian di rumah pun memulai aksi gatalnya. Pura-pura hingga bajunya basah dan meminjam baju Hyuk-jeon. Setelah wanita rubah ini pulang, Hyuk-jeon menanti telepon Jungsuk, tapi dia juga tidak menelepon dan Hyuk-jeon pergi ke Andong. Setibanya di sana Jungsuk langsung menangis dan memeluknya. Tak tega melihatnya Hyuk-jeon pun membantu pekerjaan Jungsuk hingga mereka berdua tertidur. Keesokan harinya kakak Hyuk-jeon Sun-ah pun kejut dengan aksinya yang mau mempermalukan Jungsuk gagal. Acara pun dimulai di ruangan itu. Semua orang menatap Jungsuk karena kejadian makan malam yang gagal itu. Tapi setelah Jungsuk dapat melafalkan sebuah buku karya terkenal dengan baik mereka pun menjadi kagum kepadanya. Dan anak kecil tadi juga menyuruh Hyuk-jeon agar memperlakukan Jungsuk dengan baik. Dan jika dia lebih tua sedikit dia akan membuat Jungsuk menjadi istrinya. Mendengar itu Hyuk-jeon pun terkejut. Keesokan harinya Hyuk-jeon membawa Jungsuk pergi menemui tempat di mana dia biasa mengunjungi almarhum ibu dan ayahnya Hyuk-jeon. Keesokan harinya Hyuk-jeon tergesa-gesa ke kantor karena sudah terlambat dan Jungsuk melihat ada sekotak kue dan Hyuk-jeon memberitahu jika Gayong yang memberikannya. Di saat bersih-bersih Jungsuk tidak sengaja menyenggol figur mainan Hyuk-jeon dan tidak tanpa disangka ada sebuah surat yang membuat Jungsuk sangat terkejut. 줄게. 혁준 씨의 영원한 첫사랑